Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Sehat kan Bu? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Hmm, tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat ya, dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah Bu? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, tapi saya bingung mau mengatakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah, saya ada waktu kok Bu, dan jangan sungkan ya. Ibu sama sekali tidak mengganggu loh. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Begitu ya. Baiklah, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Baik Bu. Semoga kita nanti bisa mendapatkan solusinya ya Bu ya. Amin. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Coba silahkan diceritakan. Jadi Bu, saya merasa kalau akhir-akhir ini semakin sulit menjaga keseimbangan antara pekerjaan saya sebagai guru dan kehidupan pribadi saya. Dan saya ingin menemukan strategi yang dapat membantu saya menghindari kelelahan dan stres berlebihan, serta menjaga kehidupan pribadi saya agar tetap seimbang. Iya ya Bu ya. Saya paham Bu. Tapi coba sekarang yuk kita identifikasi faktor-faktor yang mungkin menyebabkan stres dan kelelahan. Apa saja rupanya tuntutan pekerjaan sebagai guru yang paling memberatkan Ibu? Gini Bu, salah satu hal utama adalah beban kerja yang tinggi, terutama dengan persiapan pembelajaran dan tuntutan administrasi. Selain itu, saya merasa sulit untuk sepenuhnya menghentikan pekerjaan ketika saya sudah pulang. Begitu ya Bu. Lalu, apakah ada faktor-faktor di kehidupan pribadi Ibu yang dapat mempengaruhi keseimbangan ini? Ya, sebagai seorang ibu, saya kan juga memiliki tanggung jawab di rumah, Bu. Dan kadang saya merasa sulit untuk membagi waktu dengan adil antara keluarga dan pekerjaan. Iya, iya Bu, benar. Sebagai mama-mama ini, kita memang punya kewajiban mengurus keluarga kita, iya kan? Nah, sekarang mari kita rencanakan langkah-langkah yang bisa membantu Ibu mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pekerjaan dengan urusan rumah tangga. Apakah kira-kira ada strategi khusus ya yang mungkin bisa Ibu coba untuk mengelola beban kerja Ibu? Saya pikir saya perlu lebih efisien dalam merencanakan waktu saya. Mungkin dengan membuat jadwal yang lebih terstruktur barangkali ya. Dan mungkin juga saya perlu menetapkan batas waktu untuk pekerjaan di rumah. Nah, bagus sekali itu, Bu. Jadwal yang terstruktur dan batas waktu yang jelas dapat membantu mengelola waktu Ibu. Bagaimana dengan kehidupan pribadi Ibu? Apakah ada cara untuk mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga? Saya pikir saya perlu lebih terbuka dengan keluarga, terutama dengan suami saya, tentang tuntutan pekerjaan saya, dan mencari dukungan mereka. Mungkin kami bisa merencanakan waktu khusus untuk keluarga. Wah, luar biasa, Bu. Langkah penyelesaian Ibu yang Ibu ambil itu sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Nah, jadi kan kita sudah menetapkan langkah-langkah yang bisa kita ambil. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Wah Bu, saya jadi merasa termotivasi nih untuk mencobanya. Saya akan mencoba membuat jadwal mingguan dan berbicara dengan keluarga saya tentang hal ini. Saya yakin ini akan membantu saya.
Wah, mantap, Bu. Tapi selalu ingat ya, Bu, bahwa proses ini memerlukan waktu dan kesabaran. Nah, selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Mungkin kita bisa menetapkan waktu untuk mengevaluasi perkembangan ini dalam beberapa minggu ke depan. Dan sepertinya saya bakalan minta bantuan Ibu lagi nih. Wah, tidak apa-apa loh, Bu. Dengan senang hati saya siap membantu Ibu. Nanti kita bisa menetapkan jadwal evaluasi di sesi berikutnya ya. Dan semoga ini akan membantu Ibu. Saya setuju sekali Bu, terima kasih banyak atas waktu dan semuanya ya Bu, baik saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Alhamdulillah, sama-sama Ibu. Udah dulu ya Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, hari ini saya sehat Bu. Gimana dengan Ibu hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak. Ada apa tuh ya Pak? Begini Bu, saya ingin membahas sesuatu sama Ibu. Karena saya tahu kalau Ibu selalu saja memanfaatkan teknologi itu dengan sangat luar biasa ya, pembelajaran di dalam kelas. Jadi saya mau tahu nih Bu tentang bagaimana sebenarnya teknologi untuk mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajaran di kelas ya. Oh begitu ya Pak. Jadi karena saya selama ini sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan teknologi, jadi Bapak tuh ingin mencontoh begitu ya Pak ya. Jadi baiklah, kira-kira apa yang ingin Bapak capai ya dari pembahasan kita ini? Saya sebenarnya Bu ingin menemukan atau ingin mendapatkan dan buat pembelajaran lebih efektif dan menarik melalui penggunaan dan pengembangan teknologi, dan saya harap nantinya saya bisa menggunakan dan menemukan alat atau sejenis platform ya Bu tertentu yang membantu saya untuk dalam proses belajar mengajar di kelas saya. Oh begitu ya Pak. Baiklah kalau begitu sekarang coba kita cari tahu kira-kira apa aja kendala yang Bapak hadapi dalam mengintegrasikan teknologi. Apakah ada hal-hal tertentu gitu yang membuatnya sulit? Begini Bu, salah satu kendala yang saya hadapi adalah memilih platform yang sesuai dengan materi pembelajaran yang kadang saya sangat kewalahan Bu dengan banyaknya pilihan yang ada yang terbit dari Kementerian Pendidikan ini Bu. Betul itu memang Pak. Terus kira-kira ada nggak hal lain yang perlu diatasi? Kadang-kalanya sebenarnya ada kekhawatiran di dalam diri Bu terhadap murid saya yang mungkin memiliki akses buku atau pemahaman yang cukup terhadap teknologi, sehingga tidak semua murid mendapatkan manfaat dari penggunaan platform itu sih Bu. Begitu ya Pak ya. Baiklah, sekarang ini coba mari kita rencanakan beberapa langkah yang bisa Bapak ambil untuk mengatasi kendala ini. Kira-kira bagaimana ya cara Bapak untuk merencanakan untuk memilih alat atau platform yang sesuai untuk pembelajaran Bapak di kelas? Kalau untuk saat ini yang sedang saya pikirkan, saya akan berusaha untuk membuat daftar prioritas ya Bu, atau daftar list lah seperti itu berdasarkan kebutuhan pembelajaran dan mencari tentunya umpan dan dari rekan-rekan sejawat saya, juga dari masyarakat tentunya Bu, wali murid maksudnya,
Selain itu, saya akan melakukan uji coba kekecilan sebelum saya akan mengimplementasikannya ke dalam pembelajaran saya di kelas. Wah, ya pasti tuh Pak, rencana yang bagus itu, mantap sekali. Saya yakin langkah-langkah tersebut dapat membantu Bapak untuk membuat pilihan-pilihan yang lebih terarah. Terus Pak, bagaimana ya dengan kekhawatiran terkait akses atau pemahaman murid terhadap teknologi? Nah, itu dia Bu. Kalau itu sepertinya, kayaknya saya sepertinya perlu menyusun rencana atau sejenis alternatif ya Bu, atau opsi ya, yang mungkin saya memiliki kendala akses atau pemahaman, juga mungkin dengan memberikan panduan atau pelatihan tambahan. Udah bisa lah itu Pak, udah pas, mantap tuh. Nah jadi kan kita tadi udah nih menetapkan langkah-langkah yang udah Bapak bisa ambil tadi kan. Nah sekarang bagaimana tentang tanggung jawab Bapak untuk menerapkan rencana ini? Yang pastinya saya akan segera mencobanya Bu. Saya akan memulai melist atau memprioritaskan untuk mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan sejawat, dan juga membuat rencana-rencana atau opsi-opsi alternatif yang memerlukan dukungan tambahan. Luar biasa ya Pak ya, jadi jangan ragu ya Pak ya untuk mencari dukungan tambahan jika Bapak perlu, dan tetaplah terbuka terhadap kemungkinan perubahan. Bagaimana jika kita mengevaluasi kemajuan ini dalam beberapa minggu ke depan Pak? Wow, saya sangat setuju banget Ibu dengan ini Ibu ya, dengan pendapat saya. Itu akan sangat membantu saya tetap fokus dan menyesuaikan rencana yang diperlukan. Terima kasih banyak atas bantuannya ya Bu. Pak, sama-sama. Assalamualaikum Bu, apa kabarnya hari ini? Sehat kan? Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah, sehat, Pak. Alhamdulillah Bu, saya sangat senang mendengarkannya. Saya amati hari ini kok kelihatannya Ibu kurang bersemangat dan tidak seperti ceria seperti biasanya ya. Kalau boleh tahu, kira-kira Ibu ada masalah apa ya? Itulah, Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, tapi saya bingung mau mengatakannya kemana. Kira-kira apakah Bapak ada waktu? Mohon maaf loh, Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Insya Allah saya ada waktu kok Bu. Dan jangan sungkan loh kalau mau, saya sama sekali tidak mengganggu saya kok. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak, sebelumnya. Oh, jadi begini, Pak. Beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang gitu. Jadi apa yang bisa saya bantu buat Ibu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu itu? Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya, Pak. Begitu ya Bu ya. Baiklah, kira-kira ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Baik Ibu, semoga kita nanti akan mendapatkan solusi yang terbaik ya Bu. Amin. Jadi permasalahan seperti apa Bu? Silakan kalau boleh diceritakan. Begini, Pak. Saya merasa akhir-akhir ini semakin sulit menjaga keseimbangan antara pekerjaan saya sebagai guru dan kehidupan pribadi saya. Dan saya ingin menemukan strategi yang dapat membantu saya menghindari kelelahan dan stres yang berlebihan, serta menjaga kehidupan pribadi saya agar tetap seimbang. Iya ya Bu ya, saya paham apa yang Bu maksudkan. Tapi coba sekarang yuk kita identifikasi ya faktor-faktor yang mungkin menyebabkan Ibu stres dan kelelahan. Apa saja sih sebenarnya tuntutan pekerjaan sebagai guru yang paling memberatkan Ibu?
Salah satu hal utama adalah beban kerja yang tinggi, terutama dengan persiapan pembelajaran dan tuntutan administratif. Selain itu, saya merasa sulit untuk sepenuhnya menghentikan pekerjaan ketika saya pulang. Begitu ya, Bu ya. Lalu apa sih sebenarnya faktor-faktor di kalau boleh tahu nih Bu, di kehidupan Ibu yang dapat mempengaruhi sebenarnya keseimbangan ini? Ya, sebagai seorang ibu, saya kan juga memiliki tanggung jawab di rumah, Pak. Kadang-kadang saya merasa sulit untuk membagi waktu dengan adil antara keluarga dan pekerjaan. Iya ya Bu ya. Bener, bener banget yang Bu bilang. Sebagai ibu-ibu, mungkin sebagai mama ya, mungkin ibu itu punya kewajiban untuk mengurus keluarga. Nah sekarang rencana atau langkah-langkah yang bisa membantu ibu mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pekerjaan dan rumah tangga, apakah kira-kira strategi khusus yang mungkin bisa ibu coba untuk mengolah dan kerja itu? Saya pikir saya perlu lebih efisien dalam merencanakan waktu saya, Pak. Mungkin dengan membuat jadwal yang lebih terstruktur. Dan mungkin saya juga perlu menetapkan batas waktu untuk pekerjaan di rumah. Wow, sangat luar biasa, bagus sekali Ibu. Jadwal yang terstruktur itu dan batas waktu yang jelas dapat membantu mengelola waktu Ibu. Bagaimana dengan kehidupan pribadi Ibu? Apakah ada cara untuk mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga? Saya pikir saya perlu lebih terbuka dengan Saya pikir saya perlu lebih terbuka dengan keluarga, terutama dengan suami saya, Pak, tentang tuntutan pekerjaan saya dan mencari dukungan mereka. Mungkin kami bisa merencanakan waktu khusus untuk keluarga. Wah, luar biasa sekali ya Ibu ya. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju sangat dengan ide Ibu itu. Nah, jadi kan kita sudah menetapkan langkah-langkah yang bisa Ibu ambil. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya merasa termotivasi untuk mencobanya. Kemudian, saya akan membuat jadwal mingguan dan berbicara dengan keluarga saya tentang hal ini. Saya yakin ini akan membantu saya, Pak. Wah, mantap banget ya Bu ya. Tapi selalu ingat ya Bu, bahwa proses ini memerlukan waktu dan kesabaran. Nah, selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Mungkin kita bisa menetapkan waktu untuk mengevaluasi perkembangan ini dalam beberapa minggu ke depan, Pak. Dan sepertinya saya bakalan minta bantuan Bapak lagi nih. Hehehe. Nggak apa-apa loh Bu. Dengan senang hati saya siap membantu Ibu. Nanti kita bisa menetapkan jadwal dan mengevaluasi di sesi berikutnya ya. Dan semoga ini bisa membantu Ibu. Saya setuju, Pak. Terima kasih banyak atas waktu dan semuanya ya, Pak. Baik saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega, Pak. Sama-sama Ibu, sukses selalu. Udah dulu ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.